wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan channel Safira 78. Hari ini kita sosial, yaitu acara CSR PT JBK Infrastruktur. Mari kita simak apa kegiatan CSR di daerah Sertajaya, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Kita yang di ini masih menggunakan kartu KMS atau model yang lain apakah masih memberikan aturan seperti kita. Iya, dilihat doang paling. Mending pakai bungkus gorengan. Pada kegiatan sosial PHBS Sama nggak sini ya? ini alhamdulillah dihadiri sama Ibu Kepala Desa ya Bu? Iya Pak. Ibu Eva. Ini adalah Materi itu. Baik, kita mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kami ucapkan atau saya ucapkan kami dari tim CSR JBK. Tim medisnya akan menyampaikan materi tentang PHBS. Ya, di sini PHBS-nya tentang apa ya, pencegahan virus corona. Terima kasih karena sebenarnya kita di sini nggak enak ngadain karena emang harus di rumah, nggak boleh kemana-mana. Karena kan lagi wabah, tapi kita berusaha jaga jarak, jangan sampai ada yang terkena virus corona ini ya. Jaga jarak, physical distancing, sama maskeran. Pakai masker. Baiklah, kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah atau Al-Fatihah. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semua. amin. Untuk acara selanjutnya kami mohon kepada Ibu Lurah untuk menyampaikan kata-kata sambutannya. Kepada Bu Lurah kami ucapkan, silakan. Ucapkan ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Pak Misan dan rekan di Pos 2 Sertajaya. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu kader dan ibu-ibu wali murid TK yang sangat mawar, yang sudah menyempatkan, sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak JBK. Saya harapkan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Misan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua, khususnya syukur-syukur bisa diterapkan minimal untuk diri sendiri. Kalau bisa juga ditularkan kepada teman-temannya. Dari 10 orang mungkin jadi kalau satu orang bisa menularkan ilmunya ke satu orang udah 20 orang. Nanti dari 20 ke mungkin ke yang lainnya. Dalam rangka menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dari kesehatan selalu, pandemi ini cepat berakhir. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Misan untuk waktunya, untuk ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan JBK semakin sukses lagi. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ke materi ya Bu ya. Coba dilihat bahannya. Ya, di situ kan kita tujuannya tadinya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. Di sini kan karena kita wabahnya penyakit COVID-19, jadi kita bahas ya masalah tentang COVID-19 ini. Ya, jadi pertama
pengertian penyakitnya dulu ya Bu ya, karena kan di sini udah mungkin banyak yang tahu tentang penyakit corona ini. Jadi penyakit corona adalah, atau pengertian penyakitnya, penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang sistem pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi penyakit virus corona ini menyerang terutama daerah tenggorokan ya Bu ya. Peradangan itu akan menyebabkan flu, batuk, pilek, terus sesak napas ya, itu gejalanya. Gejala timbul dari penyakit ini adalah batuk, pilek, sesak napas. Ada panasnya juga, itu gejala yang benar-benar sering terjadi ya. Jadi yang utama itu 3, jadi demam, batuk, pilek, sesak napas. Pada dasarnya virus pilek atau virus ini banyak, itu ada virus flu, ada influenza. Tapi ini virus baru, jadi tahun kemarin 2019 baru apa namanya, baru ada atau baru ditemukan namanya COVID. Jadi sejenis virus, sebenarnya sejenis virus flu sama influenza. Ini ada sistem penularannya atau cara penularannya Bu. Jadi nanti kita baca, sini ada sistem penularannya, bagaimana virus tersebut, cara penularannya ya. Ada berapa macam yang kita tulis di sini, ada 3. Yang pertama, ya ini tidak sengaja menghirup percikan ludah. Jadi yang itu justru kita memakai masker ini menghindari, salah satunya itu percikan ludah dari yang orang terkena. Jadi kan kalau udah mulut tertutup pun gak mungkin kita bisa percikannya nyampe ke mulut kita atau ke hidung kita gitu ya. Karena kan paling utama itu tertularnya lewat percikan tadi. Oke, jaga jarak ya. Yang keempat, selanjutnya desain jangan berjabat tangan. Karena bukan nggak boleh jabat tangannya, tapi tujuannya jangan sampai menularkan tadi. Ya. Jadi intinya dari penyakit yang ini penularannya seperti orang pilek biasa sebenarnya. Penularan caranya pertama dari sentuhan, kedua dari udara, lewat percikan ludah, ya. Yang ketiga bisa karena dekat, jabat tangan dan lain-lain. Intinya kita utamanya masker itu yang ya udah silakan, yang penting bertanya dapat apa dulu, Yang penting dapat dipoto. Iya. Pegang mic dulu. Silakan nama. Tanya naon atuh? Enggak, COVID mau kemana nih? Ayo tanya. Naon we nya? Nyok, nya. Pengertian kopi naon nya? Udah tadi kapan dia? Nanya cenah. Aduh, diulang. Saya tanyain, COVID kapan berakhir? Gitu nanyanya Pak. Assalamualaikum. Nah, Saya Saya Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Ame Komala Dewi. Saya mau bertanya Kak, kalau COVID ini kapan berakhir ya Pak? Kapan berakhir? Baiklah, saya tanya ya, saya jawab yang serius ya. Ini jawaban mungkin enggak benar. Yang pertama, 1, kita harus memahami arti dari penyakit tersebut. Bahwa penyakit ini adalah infeksi yang ditularkan oleh virus. Nah, virusnya ini intinya yang lagi dicariin apa Bu? Iya, maksudnya vaksin. Vaksinnya yang kita lagi cari itu vaksinnya. Jadi kalau mamanya vaksinnya udah ditemukan, ya mungkin virus itu nggak akan hilang, tapi kan dia bisa orang yang terkena atau dicegah dengan vaksin tersebut. Dia tergantung, ini musim juga sama virus influenza Bu. Kenapa? Emang ada pilek hilang, ntar musim hujan ada, kan gitu. Yang penting Vaksin apa virusnya Pak yang hilang? virusnya, Tadi Bapak ngomongnya vaksin nggak? vaksinnya belum ditemuin udah hilang baik. Ntar Tadi temuin Bapak dulu. ngomongnya vaksin nggak mungkin hilang gitu. So, pokoknya virusnya nggak mungkin hilang ya. Intinya gitu. kasih aku. Kalau seumpama virus ini ditemukan, tujuannya kan buat mengobati nanti. Ya, apa Bu jawabannya? Ya nggak tahu. Ya, mau nanya. Intinya virus ini akan sekarang ini yang sedang dicari vaksinnya. Pembasmidianya. Kalau vaksinnya udah ditemukan, mungkin nanti bisa hilang karena kan bisa hilang karena udah ada vaksinnya, udah ada antinya gitu ya. Gitu ya Bu ya? Iya. Kas minum gitu. Emang gue ya? Ibu lagi. Ini Bu, ya, mau
Ada lagi yang nanya, Bu? Ada lagi yang Terkena corona itu dari usia berapa? Yang lebih rentan Iya, yang terkena. yang terkena ya. Jadi gini, orang yang terkena virus corona itu dia pertama tadi yang orang penyakit gitu, yang udah kena penyakit, artinya udah ada komplikasi, biasanya udah berentan banget. Iya, walaupun umur 20 kalau dia udah ada komplikasi penyakit, penyakit sebelumnya kayak gula, paru, jantung, ya, darah tinggi, biasanya itu kan lebih rentan terkena, Bu. Yang kedua ya pasti kalau udah daya tahan tubuh turun seperti umur 40 kemana tuh? Ke atas gitu, ke bawah kalau 40 kalau 40. Nah iya, intinya gitu. Jadi yang lebih rentan malah yang pertama daya tahan tubuh dia dulu, makanya dia udah ada penyakit. Usia masih muda kalau daya tahan tubuhnya lemah pasti tetap kena ya. Ya kena, karena kan virusnya ini lebih cepat. Nah ini kan 40 sehari. Kan udah 40. Ya, Bu. Ya, tinggal tas di sini tuh. Udah, Bu, yang ini mana jawab sendiri ya, baca sendiri ya, Bu ya. Bisa lihat. Di lapangan enggak kelihatan. Kalau di sini jelas tuh, kalau di sini mah. Tuh, ada tuh gambarnya, Bu. Ya, ada gambarnya ya. Jangan dibuang dulu kalau mau baca, Bu. Ini mah nggak ada gambar. Ini gambar. Gak ada warnanya. Ada warna. Sementara dokter yang tahu protokol kesehatan, Iya. tahu bisa ngobatin. Kenapa banyak yang berguguran? Jadi ini pertanyaannya ada dua ya. Satu, kenapa bisa sehat itu ya. Yang pertama kan saya bilang virus corona buat orang yang di pasar ini tergantung daya tahan tubuh dia dulu. Pertama daya tahan tubuh orang itu. Yang kedua ini yang bersentuh dia belum tentu kena virus corona. Kalau mamanya dia kena pasti kena juga, Bu, otomatis itu mah. Ini kan belum tentu, kan belum pasti. Ya, yang ketiga ya karena bersentuhan juga kan tadi intinya mah enggak ada, belum ada. Secara teori dia kalau udah kena orang mamanya kena nih, terus kita bersentuhan, terus kita yang lewat lendir tadi, lewat ini tuh kena badan karena virusnya belum ada antinya. Kan berlapis-lapis dia pakainya. Berlapis di lakban loh, Bu. Ini bukan utama enggak ini. Di lakban ininya berapa ininya? Enggak bisa Harusnya ini. ada APD yang ber-AC gitu kali Iya, ya. pasangin lah ya. Udah itu tahu nggak? Bapak ada dokter itu pakai pampers loh. Karena nggak boleh dibuka ini Iya, sampai berapa selesai jam? udah. Heeh. Kalau mau kencing gimana? Masa gini dulu? Kalau pengen BAB, Ya, nggak tahu, saya belum pernah itu udah. Terus saya jawab, ini dia pakai pampers itu loh, pakai pampers berarti kan dia. kalau mulas gimana? Gini loh, Bu. Intinya dia itu kan udah dibuka sampai selesai tugasnya. Ya, gimana caranya itu kalau dia hati? Ya udah terserah itu mah, Bang, urusan dia deh. Makan, minum, Dia gak makan. Puasa. Nah, emang nggak boleh dibuka, gimana sih nggak boleh dibuka? pantas sama Makanya kelelahan kan tuh. kadang-kadang kalau dibuka beresikonya kena. Benar, gizinya kurang, jadinya. Makanya itu, makanya dokter banyak kali untuk jadi dokter ke situ nggak mau saya ngomong kayak gitu. Di kejadian di Mekarsari ibu pernah nggak yang sampai pasiennya dibawa paksa loh pulang, karena itu kan dikoronain gitu loh. Pas meninggal dia dikoronain, padahal diagnosa sebenarnya dia itu gula sama darah tinggi. Pas meninggal kenapa dikoronain? Pertama dia pas diperiksa setelah hasil keluar itu dia meninggal, hasil belum keluar tuh dikoronain, hasilnya belum keluar gitu loh, swabnya hasilnya belum keluar. Karena kan namanya swab itu nggak langsung hari ini langsung jadi enggak. Dia butuh waktu. Iya. Tapi pas diperiksa swab dia keburu meninggal. Nggak bisa ditanya kan. Mati kalau ditanya. Intinya Ya, gitu. tapi kan jangan langsung kondisi itu corona ya. Ya kan dari hasil swab itu diperiksa semua. Itu yang ditakutkan sama rumah sakit. Kalau mamanya setelah hasilnya ternyata negatif, ya udah tanggung. Udah dikubur gitu ya. Dikubur. Udah dikubur tuh Dijaga amannya loh, dijaga Bumerang. Video. Dadah. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Jelobika atas penyuluhannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi ibu-ibu kader semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo deh saya awalin. Ayo, Bro. Teteh 20 menit hati-hati. Ya. Lo ngomong dia dah yang orangnya dia ngomong dia. Pokoknya kalau ngomong dia
diabetes saya Paling rentan yang Saya Saya baper rasa nih. panas renggut. Kalau di organisasi Belanda. Nggak kelihatan ya. Nggak punya duit nggak tahu ya. Istri saya Ayo. gitu, Pak. pura-pura wae gitu. Tadi jadi Demikianlah penyuluhan PHBS oleh CSR JABK. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan warga desa Sertajaya ya, kelurahan Sertajaya. mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beserta Bapak Dr. Misan, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Amin. Kita sampai bertemu kembali di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.